Selamat sore Pak Marwan. Selamat sore Mbak Widya. Baik, Pak Marwan, tindakan konkret terdekat tercepat untuk mempercepat proses evakuasi sudah diinformasikankah dengan tim gabungan di sana seperti apa Pak Marwan? Sudah. Jadi perkembangan terakhir kita mengevaluasi seluruh kegiatan, kemudian dari data yang ada ternyata ada perubahan-perubahan dari jumlah yang meninggal maupun yang rumah yang rusak gitu ya. Kemudian juga jumlah orang yang tadi malam terinventarisasi 130-an, ternyata data terakhir hanya berdasarkan RT dan sinkronisasi dengan yang di tempat pengungsian itu kurang lebih ada 100. Ini masih simpang siur terus karena betul pas malam tahun baru ini mereka ada kunjungan dari kerabat yang terdekat dari kampung-kampung sebelahnya. Baik, Pak Marwan, jadi bisa dikonfirmasi berdasarkan data terakhir yang Anda dapatkan sekarang pukul 15.17 waktu Indonesia Barat, ada berapa korban jiwa, jumlah total, lalu ada berapa kepala keluarga yang tinggal di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat? Jadi desanya Desa Simapak ya, Kecamatan Cisolok. Kurang lebih dari Cisolok itu 1 jam perjalanan ke arah Gunung Halimun. Jadi jumlah kakak yang ada di lokasi kejadian itu 32 seluruh. Rumah yang hancur dengan posisi akibat longsoran 30. Kemudian orang yang terdata meninggal identifikasi secara baik 8 orang. Kemudian yang belum ditemukan 26 berdasarkan catatan dari Pak RT RW di situ. Dari jumlah 100 orang. Dan luka-luka 5 orang yang dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Dibawa semuanya dipusatkan di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu ya Pak? Iya, di Pelabuhan Ratu karena rumah sakit terdekat. Hanya kurang lebih 1 jam. Terdekat saja 1 jam ya. Pak Marwan, tadi dikatakan bahwa tercatat ada sekitar 30 rumah yang dikategorikan ada yang tertimbun parsial atau tertimbun setengah, ada pula yang tertimbun seluruhnya. Ini berapa persentasenya yang tertimbun setengah dan juga tertimbun seluruhnya? Kalau dilihat secara kasat mata yang tertimbun setengah itu paling ada 3-4 rumah, yang lainnya habis. Oke, yang tertimbun parsial hanya 3-4 rumah berdasarkan pantauan pandangan mata ya? Dari lokasi posko ya. Baik, Pak, tadi juga tercatat ada 32 kakak berdasarkan data RT RW. Ini diestimasikan berapa yang masih dalam proses pencarian, Pak? Yang belum ditemukan 26. 26? Ya. 26 kakak atau 26 jiwa, Pak? 26 orang. 26 jiwa, baik. Ya. Oke, situasi saat ini cuaca seperti apa Pak? Tadi teman-teman di lapangan mengatakan bahwa dalam waktu menit itu sangat bisa gampang untuk berubah dari hujan ke terang ke hujan lagi. Dari hujan ke terang ini juga sudah mulai hujan lagi. Sekarang sudah mulai hujan lagi, baik. Ya, jadi percepatan perubahan cuacanya sangat ekstrim ya. Baik, Pak Marwan, tapi sebelum ini Pak Dede tadi salah satu warga di Cisolok mengatakan bahwa sering terjadi longsor meski tidak sampai memakan korban jiwa. Apakah memang sebelumnya ada edukasi atau sosialisasi dari pihak pemerintahan untuk katakanlah berhati-hati atau bahkan rencana merelokasi seluruh pemukiman yang ada di lereng bukit tersebut, Pak? Jadi kalau edukasi selama ini kita lakukan dengan teman-teman dari Taman Nasional ya, karena itu wilayah Taman Nasional. Setiap kita kegiatan seren tahun atau upacara adat di wilayah tersebut, karena itu termasuk wilayah adat, kita selalu mengingatkan mereka, terutama di lahan-lahan yang kemiringannya di atas 45 derajat. Tapi karena kebiasaan mereka memang tinggal di pinggir-pinggir pegunungan, yang kejadian seperti ini baru sekali ini. Tapi kalau longsoran biasa itu sudah rutin bagi mereka
tidak menjadi satu kendala ya. Tapi kalau yang seperti ini sampai longsoran sampai menimbun perkampungan sekali jadi, ini kejadian baru hari ini, kejadian tahun ini. Baik, Pak Marwan, tadi Ketua Adat Abah Asep mengatakan bahwa sebetulnya bisa dilakukan dialog atau mediasi bersama warga bila memang disediakan tempat yang layak dan juga mampu menjamin mata pencaharian mereka sebagai petani. Ini seperti apa nih opsinya, Pak Marwan? Mbak Win, itu orang-orang adat. Jadi kalau Abah Asep berbicara seperti itu, saya tidak begitu yakin karena itu tanahnya tanah taman nasional ya. Mereka kadang-kadang nomaden, berpindah. Jadi kalau pemerintah ataupun nanti menyediakan lahan untuk pertanian secara baik, itu daerah-daerah yang sangat sulit kalau bisa dikatakan bahwa memindahkan mereka dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan lahan yang ideal bagi. Tapi sebelumnya pernah dicoba tidak Pak mengajak mereka berdialog bersama begitu kan, lalu dengan pendekatan yang lewat budaya bahwa ayo sama-sama kita jaga, selain memang kebudayaannya harus dimulai begitu atau harus dilestarikan, tapi keselamatan dari warganya juga harus diprioritaskan, Pak Marwan. Betul. Itu kita setiap seren tahun ataupun setiap kita ada penanaman, kita selalu mendatangi dan mengajak mereka untuk tidak masuk kepada wilayah-wilayah taman nasional yang agak sulit nantinya untuk bisa mereka secara bertani yang aman. Nah, kita malah sudah menganjurkan seren tahun terakhir kemarin, itu saya secara langsung menyampaikan dan mengajak mereka untuk menanami lereng-lereng mereka itu dengan pohon aren, supaya pohon ini kan sangat bagus untuk di atas kemiringan 45 derajat. Tapi karena kebiasaan mereka, juga pola tanam mereka, kemudian kehidupan mereka yang mulai alam itu, biasanya mereka merasa bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak akan mempunyai dampak. Karena menurut keyakinan mereka memang kalau mereka pindah itu kan harus ada wangsit gitu. Untuk menghormati leluhur atau karuhun begitu ya Pak Marwan. Ya, tadi sempat disebutkan oleh Abah. Lalu dengan kejadian ini mungkin berkaca kita bisa mengambil pelajaran bersama sebagai juga momentum untuk mengedukasi warga bahwa marilah kita tinggal di tempat yang lebih aman, lalu pihak pemerintah juga menjamin kepada warga untuk katakanlah tidak mengeluarkan biaya sepeser pun dalam upaya relokasi ini. Bisa dilakukan kegiatan seperti itu tidak Pak Marwan? Kalau mereka pindahnya bukan di lokasi itu barangkali bisa Mbak. Tapi karena kalau mereka sudah turun-temurun tinggal di tempat itu paling susah untuk dipindahkan. Apalagi bahkan mereka dengan kalau ada kejadian sebesar ini Pak tidak bisa diberikan pengertian kepada mereka. Ada di beberapa tempat di kecamatan di Kabupaten Sukabumi pergeseran tanahnya setiap tahun, tapi mereka tidak mau pindah karena tadi secara keyakinan mereka berbicara tentang karuhun. Oke, lalu apa sekarang tindakan yang paling memungkinkan dilakukan untuk pertama menyelamatkan warga supaya tidak kena lagi longsoran serupa, apalagi tadi pakar LIPI mengatakan bahwa sangat besar untuk terjadinya longsoran susulan mengingat cuaca yang sangat tidak menentu. Lalu bentuk edukasi kepada warga, diberikan pengertian tanpa juga harus mengkhianati katakanlah kepercayaan mereka terhadap budaya, Pak Marwan. Ya, kita akan berkomunikasi dengan pihak Taman Nasional Halimun Salak, di mana ada beberapa tempat yang dimungkinkan mereka untuk bercocok tanam secara aman. Tapi karena itu wilayah secara teritorialnya ada di Kementerian Kehutanan, kita akan secara formal akan mengajukan ke balai supaya ada penyisihan lahan di tempat yang sangat dimungkinkan untuk mereka bercocok tanam atau mereka mengembangkan pertanian di wilayah seputar Taman Nasional. Oke, upayanya akan dilakukan. Baik, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali selepas jeda berikut, tetaplah bersama kami.